manusia yang satu sama lain saling bermanfaat. Nah, ini kisah teladan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah yang dipilih Allah menjadi kekasihnya. Di antara karunia besarnya adalah dapat mengetahui bahasa binatang. Kemudian Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah, sepanjang masa. Tetapi karena saking kayanya itu pun dia tidak pernah sombong, ya, tidak pernah sombong, kaya. Kemudian mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintah Tuhannya. Kemudian mengendarai angin. Angin itu dapat dijadikan sebagai sepeda motor, jadi pesawat. Mampu mengendalikan angin, mampu mengendalikan angin, ya, dan mampu membentuk angin. Kalau kita tak membentuk angin saja tidak bisa. Melihat angin pun tidak bisa. Nabi Sulaiman bisa. Kemudian keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam yang patut kita tiru adalah yang pertama, beliau itu memiliki rasa malu. Rasa malu yang sangat tinggi. Karena apa? Karena setiap karunia yang telah diberikan itu sekedar titipan, ya, sehingga beliau tidak pernah merasa memiliki. Jadi suatu saat titipan-titipan yang diambil oleh Allah Subhanahu. Kemudian Nabi Sulaiman juga memiliki kecerdasan yang tinggi, memiliki sifat rendah hati, memiliki kasih sayang. Nah, itu adalah salah satu beberapa sifat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, yaitu cerdas. Pada waktu ada seorang ibu yang diambil bayinya, yaitu ada kecerdasan Nabi Sulaiman tatkala Nabi ayahnya. Siapa nama ayah Nabi Sulaiman? Tidak. Nabi Daud itu pernah menyidang, tetapi beliau tidak mampu memutuskan hasil sidangan. Kemudian tampil Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa yang itu akan dibelah dua. Nah, itu adalah membuktikan bahwa kecintaan, kepandaian Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menentukan hukum. Baik, untuk dapat memahami kisah-kisah tentang Nabi Sulaiman adalah mari kita simak video berikut. Itu cerita itu Nabi tulis.
yang ini adalah ibu yang sebenarnya. Karena tidak ada seorang pun ibu di dunia ini yang sanggup melihat anaknya tersakiti. Seorang ibu tentulah memiliki pengorbanan yang tinggi, asalkan buah hatinya tetap dalam kondisi yang baik. Saksikanlah kehadiran Allah mendatangkan oleh Sulaiman anakku, sehingga akan memutuskan perkara dengan bijak. Sudah disimak sesama? Iya, Pak. Nah, sekarang kita ditulis. Seperti itu, kalian perhatikan gambar. Ini gambar kisah Nabi Sulaiman. Kemudian kalian pilih salah satu gambar untuk kalian ceritakan. Nah, ini gambar nomor 1 ada gambar apa ini? Belum. Kemudian nomor 2 ada not. Ini diceritakan satu-satu. Ini salah satu. Ada yang memilih kisah Nabi Sulaiman dengan huruf Hudhud. Ada yang boleh memilih kisah Sulaiman sedang berbicara dengan Mud. Ada yang boleh memilih kisah Nabi Sulaiman sedang mengendarai angin. Seorang ibu yang memiliki anak balita dan juga sedang menghidupkan bayinya dengan tangannya setelah membawa surat bagi Ratu Bilqis bahwa dia mau berkali dengan Nabi Sulaiman alaihissalam pun pergi dan dua para muridnya. Beliau tidak angkuh, tidak sombong. Beliau selalu mengutamakan sikap musyawarah. Musyawarah mufakat, siapa yang kira-kira pandai yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis di depan istana saya, kata Nabi Sulaiman. Maka semua manusia, jin pun angkat tangan. Saya. Kemudian ada seorang Muslim yang sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Maka itu merupakan bukti bahwa Nabi Sulaiman tidak serta-merta dengan bisa anak itu menyembelihkan orang. Kemudian harus kita memiliki kebijaksanaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, harus bijaksana. Kemudian memiliki moral dan etik. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu walaupun menjadi nabi kekasih Allah, tetapi beliau itu sangat santun, sangat sopan. Nah, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Silakan tugasnya dikumpulkan ya untuk saya masukkan dalam nilai. Pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat menjadi amal diri kita tentang bagaimana mempelajari sifat Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan tentunya diharapkan kepada anak-anak untuk dapat mengambil hikmah dalam bagaimana kisah Nabi Sulaiman mempergamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara Indonesia yang taat dan berbakti, maka harus mengamalkan nilai-nilai yang tertanam di dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam.
Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silahkan dibuka ya.